Baru kali ini ada gubernur yang dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Namanya Deddy Mulyadi. Kita mungkin semua sudah tahu bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur Jawa Barat. Sahabat, di tengah gemuruh politik dan hiruk-pikuk kekuasaan, nama Deddy Mulyadi muncul sebagai sosok yang berbeda. Ia bukan sekedar gubernur Jawa Barat, tetapi adalah simbol harapan, keadilan, dan juga kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya. Deddy Mulyadi ini lahir dari keluarga sederhana di Subang. Deddy tumbuh dalam kearifan budaya Sunda yang sangat kuat, menghormati sesama, mencintai alam, dan menjaga nilai-nilai luhur. Nilai-nilai inilah yang ia bawa ketika ia dipercaya untuk memimpin Jawa Barat. Ternyata banyak orang yang sangat mencintai sosok Deddy Mulyadi ini. Deddy memang tidak pernah membangun sekedar demi citra, tetapi ia membangun demi kemanusiaan. Saat desa-desa terpencil kesulitan air bersih, ia tak menunggu laporan formal. Ia turun sendiri ke lapangan. Ia peluk ibu-ibu, mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tidak memakai bahasa kekuasaan, melainkan memakai bahasa hati. Ketika para petani terhimpit oleh sistem pasar yang timpang, Deddy Mulyadi hadir bukan dengan janji manis, tetapi dengan tindakan konkret. Ia membuat program pertanian berbasis kearifan lokal. Ia lindungi sawah dari alih fungsi lahan, dan ia hidupkan kembali semangat gotong royong. Dan tak heran apabila para petani menyebutnya sebagai Bapak Tanah Kami. Kecintaannya kepada budaya dan lingkungan membuatnya ia dijuluki sebagai gubernur Sunda sejati. Ia tidak malu berpakaian adat saat rapat nasional. Ia juga tidak segan menyelipkan petuah leluhur di dalam setiap pidatonya. Tetapi justru dari sanalah rakyat dari luar Jawa Barat mengenalnya. Warga dari Aceh hingga Papua merasa bahwa Deddy Mulyadi ini berbicara tentang mereka juga. Tentang tanah mereka, budaya mereka, dan juga penderitaan mereka. Media sosial memperkuat pengaruh Deddy. Potongan-potongan video yang memperlihatkan ia membelikan sepatu untuk anak miskin, membangun rumah untuk janda tua, atau bahkan sekadar memeluk pedagang pasar yang putus asa menyebar viral. Tapi lebih dari itu, yang membuat Deddy dicintai adalah ketulusannya. Ia tidak pencitraan, melainkan ia sangat mencintai rakyatnya, khususnya di Jawa Barat. Tetapi kadang-kadang Deddy Mulyadi juga memberikan beberapa tip-tipnya, memberikan bantuannya kepada orang di luar Jawa Barat yang bekerja di wilayah Jawa Barat. Ketika rakyat memintanya untuk maju ke tingkat nasional, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya bukan orang besar, saya hanya orang kecil yang diberi kesempatan untuk mencintai rakyat lebih luas." Deddy Mulyadi dikenang bukan hanya sebagai gubernur Jawa Barat, tetapi sebagai simbol pemimpin sejati. Ia tidak hanya sekedar memimpin daerah, tetapi memimpin hati jutaan rakyat Indonesia. Karena sejatinya, cinta tulus dari seorang pemimpin tidak akan pernah mengenal batas wilayah. Sehingga Deddy Mulyadi hadir seperti oase di padang pasir. Ia bukan hanya gubernur Jawa Barat, betul, tetapi pemimpin yang membawa konsep pembangunan berbasis lokal dan cinta kepada manusia serta alam. Ia meyakini bahwa pembangunan tidak hanya dimulai dari gedung pencakar langit, tetapi dari kebahagiaan orang-orang di pelosok desa. Konsepnya yang sederhana namun sangat kuat, yaitu membangun peradaban dimulai dari hati rakyatnya. Ia tidak membangun jalan hanya demi proyek, tetapi demi memperlancar distribusi hasil tani. Ia membangun gedung mewah. Ia tidak membangun gedung mewah, tetapi memperindah balai desa agar warga merasa dihargai. Deddy mengembangkan konsep Sunda Ekosopi, yakni perpaduan antara filosofi Sunda dengan ekologi.
Dalam pandangannya, pembangunan tidak boleh merusak alam. Maka revitalisasi sungai, tanam pohon, dan menjadikan kampung-kampung sebagai pusat ekowisata. Bagi Dedi, pembangunan yang tidak mencintai alam akan berakhir menghancurkan manusianya sendiri. Ia juga meyakini pentingnya pendidikan berbasis budaya. Ia hidupkan kembali seni dengung, wayang golek, pencak silat, dan bahasa ibu di sekolah-sekolah. Anak-anak tidak hanya diajar berhitung tapi juga mencintai identitasnya. Ia bentuk generasi yang tidak putus dari akar. Dari sisi ekonomi, Dedi memperkenalkan model ekonomi gotong royong, memberdayakan UMKM, koperasi desa, dan komunitas tani. Ia percaya bahwa rakyat tidak butuh belas kasihan, tapi peluang untuk berdikari. Ia fasilitasi pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan tangan. Dedi juga menolak politik transaksional. Ia sering menolak proyek jika hanya akan menguntungkan segelintir orang. Dan inilah yang membuatnya dicintai, keberpihakannya selalu kepada rakyat. Rakyat tidak hanya melihat Dedi sebagai pejabat, tetapi sebagai pelindung. Ia hadir saat banjir, datang saat longsor, dan ia mengantar sendiri bantuan tanpa rombongan besar atau kamera. Warganet dari luar Pulau Jawa menyebutnya sebagai pemimpin ideal bangsa. Banyak yang berharap ia maju ke tingkat nasional karena pemikiran dan hatinya sudah menyatu dengan denyut nadi rakyat Indonesia. Sahabat, Dedi Mulyadi bukan hanya sekedar nama, tapi adalah narasi tentang cinta, budaya, dan keberanian untuk membela yang kecil. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin tidak harus sempurna, cukup tulus dan berpihak. Dan karena itulah ia menjadi satu-satunya gubernur yang bukan hanya dicintai rakyat Jawa Barat, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Kang Dedi.